Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan kajian makalah sistem multimedia dalam tugas pembuatan makalah untuk sistem multimedia yang lebih baru. Judul yang saya buat adalah kajian literatur sistem multimedia retrieval machine learning untuk layanan face recognition boarding pada PT KAI Indonesia Persero. Abstrak yang pertama adalah multimedia retrieval adalah pencarian dan temu kembali mengenai informasi yang terkandung pada konten multimedia. Konten multimedia terdiri dari gambar, teks, video, suara, atau kombinasi dari keempatnya. Konten multimedia khususnya foto upload lebih dari 1,2 triliun foto dan video digital diambil setiap tahunnya. 85% dari konten multimedia tersebut diambil menggunakan smartphone dan langsung diupload ke sosial media. Penumpukan konten multimedia akan terus bertambah setiap tahunnya, sehingga membutuhkan waktu untuk menelusurnya kembali ke media penyimpanan yang digunakan. Multimedia retrieval dapat mengklasifikasikan konten tersebut berdasarkan pemilik wajah dan konten tersebut. Pengenalan wajah dapat dilakukan dengan baik menggunakan artificial intelligence. Perkembangan artificial intelligence juga terus berkembang hingga munculnya teknologi machine learning. Saat ini banyak dilakukan penelitian mengenai multimedia retrieval menggunakan machine learning yang didukung dengan algoritma AI yang lain, seperti deep learning. Pada penelitian ini akan melakukan penelitian tentang multimedia retrieval, machine learning, dan algoritma yang digunakan untuk pengenalan wajah sehingga diperoleh kesimpulan tingkat keberhasilan metode multimedia retrieval dan machine learning untuk mengenali wajah pada saat penumpang boarding. Untuk pendahuluan, perkembangan teknologi kamera smartphone yang sangat canggih membuat media sosial banyak dimanfaatkan oleh pengguna sebagai media penyimpanan konten multimedia. Konten multimedia tersebut telah membentuk big data video dan foto. Big data foto dan video tersebut terdiri dari 45% wajah, sehingga perlu dilakukan penelitian yang dengan skala besar. Big data adalah istilah yang diberikan pada kumpulan data yang berukuran sangat besar dan kompleks, sehingga tidak memungkinkan untuk diproses menggunakan perangkat pengolahan data konvensional. Multimedia retrieval merupakan ilmu yang mempelajari tentang temu kembali retrieval informasi yang terkandung dalam multimedia. Informasi tersebut berasal dari komponen multimedia seperti audio, video, gambar, teks, ataupun kombinasinya. Langsung saja ke permasalahan. Tahapan penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur dengan menyusun tahapan pertama, melakukan identifikasi dengan membaca sumber utama dan sumber tambahan berupa jurnal, buku, hasil penelitian. Tahap kedua, melakukan ujian analisis dan membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Tujuan penelitian ini untuk mengamati dan membandingkan hasil penelitian sebelumnya mengenai pengenalan wajah menggunakan machine learning. Sumber literatur diperoleh secara online dari ACM Digital Library, ResearchGate, EAA, dan MDPI. Sumber utama penelitian dari MDPI khususnya pengguna machine learning dalam mengenal wajah. Artificial Intelligence (AI) adalah dalam bahasa Indonesia kecerdasan buatan, mempunyai arti intelligence adalah bahasa Latin, intelligio, yang memiliki arti saya paham. AI adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodalkan dari dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Untuk machine learning merupakan cabang dari kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan merupakan salah satu bidang keilmuan yang mempelajari tentang computer science yang bertujuan untuk membuat komputer bisa memiliki kepintaran. Kecerdasan untuk membantu manusia dalam penyelesaian tugas-tugasnya, machine learning secara khusus akan menggunakan metode statistika untuk mempelajari data sehingga komputer dapat mempelajari pola pada data tanpa perlu diprogram secara ekspresif. Machine learning memiliki cabang yang menggunakan algoritma jaringan syaraf tiruan yang dapat belajar beradaptasi terhadap sejumlah data yang besar. Algoritma jaringan syaraf tiruan pada deep learning terinspirasi dari otak manusia. Algoritma ini memungkinkan mesin untuk melihat pola dari data yang terstruktur atau data yang fiturnya tidak dapat ditentukan secara langsung. Contohnya data gambar teks, audio, dan video. Belajar yang dimaksud tidaklah sama dengan proses manusia belajar. Mesin mampu belajar apabila ia mampu mengupgrade parameter, di mana parameter tersebut kurang lebih mempresentasikan pengetahuan mesin. Masuk kita next ke deep learning. Deep Neural Network atau DNN adalah Artificial Neural Network yang memiliki banyak layer. Pada umumnya, Deep Neural Network memiliki lebih dari 3 layer. Input layer N lebih dari 2 hidden layers, output layer. Karena ada relatif banyak layer, disebutlah deep. Proses pembelajaran pada DNN disebut sebagai deep learning. Deep learning adalah bagian dari algoritma machine learning dengan kompleksitas karakteristik yang tinggi. Dataset yang digunakan untuk melakukan pelatihan sudah diberi level. Pengenalan wajah
atau face recognition adalah sebuah proses pengenalan wajah dengan menggunakan metode tertentu. Dalam perkembangannya, penelitian menggunakan machine learning, juga sudah digunakan algoritma neural network dan deep learning. Untuk pengenalan terutama pengenalan wajah, secara umum pengenalan wajah dibagi menjadi 3 tahap, yaitu ada detection, ada face recognition, dan verifikasi atau identifikasi. Pengenalan wajah menggunakan machine learning membutuhkan dataset. Semakin banyak data dan semakin baik kondisi data yang akan menghasilkan output lebih baik. Pembagian dataset menjadi data training dan testing 80/20, 70/30, ataupun 60/40. Untuk tahap pengenalan sambar menggunakan machine learning, yang saya gunakan dataset machine learning KI Persero. Untuk data testingnya kita pakai 30%, dan untuk data trainingnya kita pakai 70%. Dari data testing kita ambil dari photo detection, kita face creation, lalu data trainingnya kita bandingkan dengan data training verifikasi dan identifikasi, dikenal dan tidak dikenal. Jadi di saat penumpang boarding, dia akan dikenal berdasarkan database, berdasarkan pemesanan tiket mereka. Untuk hasil dari pembahasan, kajian literatur multimedia retrieval pengenalan wajah menggunakan machine learning dilakukan dengan studi pustaka dari penelitian terdahulu dengan membaca sumber utama dan sumber pendukung dari berbagai jurnal internasional, dan juga buku yang berhubungan dengan topik penelitian. Ini adalah tahap penelitian dan penjelasannya yang saya lakukan. Untuk referensi dari penelitian ini adalah dari 5 jurnal, dari 2021, 2022, dan 2023. Optional Character Recognition atau OCR adalah teknik untuk mengidentifikasi karakter pada gambar. Library yang digunakan untuk OCR adalah satunya adalah TeraSec. Library ini bersifat open source yang dikembangkan oleh Google. Keunggulannya adalah dengan akurasi hingga 97%. Mendukung pengenalan banyak bahasa berjalan di banyak platform, dapat juga diintegrasikan dengan OpenGV. Proses identifikasi akan dilakukan secara berurutan sesuai dengan beberapa tahapan seperti yang dilihat pada gambar. Ini adalah algoritma OCR menggunakan library TeraSec. Content-Based Image Retrieval System adalah sistem temu kembali konten berbasis gambar. Kerangka kerja CPI adalah sistem komputer digunakan untuk menyiasatikan, menemukan kembali dan mengambil gambar digital dari database yang benar. Secara tradisional, salah satunya untuk melakukan retrieval image adalah dengan menggunakan kata kunci dan hanya dengan browsing. Selain itu, kumpulan data citra digital telah membuka pendekatan pencarian berbasis konten. Fokus CPI adalah ekstraksi fitur yang efisien dengan menggunakan transformasi wavelet daripada struktur indeks untuk mendukung retrieval yang cepat. Pada CPI terus berkembang sehingga muncul sistem CPI yang paling terkenal saat ini. Cubic dikembangkan dengan IBM dengan query CPI. Jadi kesimpulan dalam penelitian ini, kajian literatur ini dimulai dengan mengidentifikasi konsep multimedia image retrieval system secara mendasar dan juga teknologi machine learning yang dapat digunakan untuk melakukan retrieval khususnya pengenalan wajah. Laporan penelitian merupakan pembahasan dari beberapa penelitian sebelumnya beserta metode yang digunakan. Dari hasil pengamatan kami berhasil melakukan akurasi mencapai 96% dengan metode deep learning dan proses pencarian dipersingkat menjadi 50% dibandingkan dengan metode tanpa Spark. Multimedia retrieval menggunakan machine learning berhasil melakukan pengenalan wajah dan juga menjadi metode yang cocok untuk dikembangkan di masa depan. Sekian itu adalah presentasi dari saya, dan ini adalah salah satu data pustaka dari referensi yang saya gunakan untuk melakukan penelitian ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.